Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Seri Pratama dari jurusan Agribisnis semester 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis rekrutmen dan seleksi sumber daya manusia yang diterapkan pada perusahaan Bihun Cahaya Tiga Tunggal. Nah, yang pertama-tama di sini ada rekrutmen sumber daya manusia. Proses perekrutan karyawan yang dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan definisi perekrutan yang dikemukakan Sulistyani dan Rosida, yaitu proses mencari atau menemukan dan menarik para pelamar untuk menjadi tenaga kerja oleh organisasi tertentu atau sebagai rangkaian aktivitas mencari atau memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, dan keahlian pengetahuan yang diperlukan guna menutupi kekurangan yang diidentifikasi dalam perencanaan kepegawaian. Selain itu, tujuan dari rekrutmen yang dilakukan perusahaan Cahaya Tiga Tunggal tercermin dari teori bangun, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh pekerjaan. Terus selanjutnya ada sumber rekrutmen sumber daya manusia dari hasil wawancara dengan improm yang telah dilakukan oleh peneliti, di mana improm tersebut meliputi pemilik perusahaan kepada personalia dan karyawan perusahaan, menunjukkan bahwa sumber rekrutmen yang digunakan oleh Cahaya Tiga Tunggal adalah rekrutmen melalui media internet, media koran, dan rekomendasi dari karyawan. Ketiga sumber rekrutmen yang digunakan tersebut, bila dikaitkan dengan teori yang dikemukakan oleh Bangun, sumber rekrutmen yang digunakan oleh Cahaya Tiga Tunggal seperti melalui media internet, media cetak, dan rekomendasi dari karyawan dapat dikategorikan sebagai sumber rekrutmen yang berasal dari luar perusahaan. Yang selanjutnya ada teknik rekrutmen sumber daya manusia. Proses rekrutmen yang ada dalam perusahaan Cahaya Tiga Tunggal dilakukan hanya oleh pemimpin dan kepala personal secara terpusat, di mana pemimpin dan kepala personal menjalankan rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dari berbagai perusahaan. Yang selanjutnya ada kendala rekrutmen sumber daya manusia. Nah, di sini menurut pengungkapan dari kepala personal kendala dalam proses rekrutmen sumber daya manusia yang dialami perusahaan Cahaya Tiga Tunggal meliputi rekomendasi karyawan dalam perusahaan sumber daya manusia yang ada dalam perusahaan masih terdapat unsur-unsur tradisional, di mana nilai kekeluargaan masih sangat kental, sehingga proses rekrutmen melalui rekomendasi dari karyawan dan perusahaan menyebabkan ketika ada karyawan yang meminta izin karena ada keperluan keluarga, acara di desa, ataupun yang lain. Menurut karyawan lain juga minta izin dikarenakan karyawan juga lain masih ada hubungan kekerabatan satu sama lain, dan hal tersebut sangat mengganggu kegiatan operasional perusahaan. Yang selanjutnya itu ada seleksi sumber daya manusia. Proses seleksi yang dilakukan oleh Cahaya Tiga Tunggal berfungsi untuk memilih calon karyawan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan diuraikan Suyonto. Proses seleksi sumber daya manusia merupakan serangkaian langkah kegiatan yang dilaksanakan untuk memutuskan apakah seseorang pelamar
diterima atau ditolak dalam suatu instansi tertentu setelah menjalani serangkaian tes yang dilaksanakan. Ada lagi tahap seleksi sumber daya manusia. Berdasarkan hasil wawancara dari kegiatan informasi mengenai proses penyeleksian karyawan di Cahaya Tiga Tunggal adalah ketika terdapat calon karyawan baru yang ingin melamar. Para calon karyawan baru tersebut akan datang ke perusahaan. Selanjutnya para calon karyawan tersebut akan masuk ke ruangan kantor kepala personal atau ke kantor pemimpin perusahaan sesuai dengan bagian yang mereka ingin masuki. Yang terakhir yaitu ada faktor seleksi sumber daya manusia. Selain itu, terdapat perbedaan sudut pandang mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi dalam proses seleksi antara pemimpin dan kepala personalia. Hal ini terlihat dari kepala personalia menganggap bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi proses seleksi adalah kondisi seseorang saat menjalani wawancara, apakah orang tersebut sedang membawa masalah dari luar atau tidak. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan dari teman-teman atau semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.